Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya pada renungan pagi ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas nafas yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami, memberkati kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam aktivitas kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami. Biarlah firman-Mu mengambil bagian yang indah di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu kesombongan. Kesombongan. Kita dapat membaca di Amsal 30 ayat 29 sampai 33. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Diambil dari Amsal 30 ayat 32. Kesombongan adalah dosa yang mudah dilakukan. Berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya bermodalkan ucapan. Itulah sebabnya orang menganggap kesombongan adalah perkara sepele
dan menganggap bahwa kesombongan tidak termasuk dosa. Benarkah demikian? Mata yang congkak dan hati yang sombong dan yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Dapat kita baca dalam Amsal 21 ayat 4. Jadi, kesombongan adalah salah satu perkara yang sangat dibenci Tuhan, yang dapat kita baca dalam Amsal 6 ayat 16. Tuhan berfirman, Tuhan sangat menentang orang-orang sombong. Kesombongan adalah dosa yang kurang disadari oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Padahal, dosa ini mengantarkan si pelaku kepada kehancuran. Ada banyak kasus terjadi di mana hamba Tuhan terkenal akhirnya mengalami kegagalan dalam pelayanan oleh karena jatuh dalam dosa kesombongan. Nama baik menjadi hancur, tercemar, dan reputasinya pun menjadi hancur berkeping-keping. Ciri-ciri orang yang berlaku sombong adalah merasa diri hebat, paling benar, dan patut dihormati. Orang yang berlaku demikian memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Sadar atau tidak, kesombongan akan terus membawa orang kepada dosa-dosa yang lain. Itulah sebabnya orang yang sombong akan mudah sekali marah atau tersinggung apabila keberadaannya kurang dianggap. Karena itulah orang yang sombong sangat suka dipuji dan dihormati. Karena merasa diri hebat dan benar, orang yang sombong juga cenderung tidak mau menerima teguran atau kritikan dari orang lain. Sepatutnya lah kita tidak berlaku sombong. Bukankah di dalam kita ada banyak kelemahan dan kekurangan? Dan kita pun tak luput dari kesalahan. Kalaupun di satu sisi kita punya kelebihan, di sisi lain kita pasti punya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, jika sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semua itu hanya karena anugerah semata. Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Dalam Yesaya 2 ayat 11 mengatakan bahwa manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang Maha Tinggi pada hari itu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar untuk menjadi orang-orang yang senantiasa setia kepada-Mu. Kami tidak akan berlaku sombong Tuhan, melainkan biarlah kami belajar untuk selalu merendahkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Anugerahi kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat yang baru daripada-Mu, berkat rahmat yang baru, sukacita, damai sejahtera senantiasa mengalir bagi kami sepanjang hari ini, sehingga hari ini kami senantiasa melalui kehidupan kami hanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.